Selamat pagi. Pagi-pagi jalan-jalan yuk, mumpung cuaca lagi cerah. Saya dan Tazia nggak cuma mau ajak jalan di Cibubur, Jakarta Timur, tapi juga mau ajak belajar menjadi pilot pesawat. Wih, jalan pagi kali ini memang berbeda karena kita lagi ada di runway. Begitu tiba di lintasan dan landasan terbang, saya dan Tazia disambut sejumlah pesawat aeromodeling di langit Buperta Cibubur. Bisa nggak ya saya menerbangkan pesawat-pesawat itu? Untuk menerbangkan pesawat aeromodeling harus memiliki bekal pengetahuan aeronautika. Penasaran? Saya dan Tazia belajar melalui simulator terlebih dahulu. Di Indonesia, aeromodeling merupakan salah satu hobi yang kemudian berkembang menjadi olahraga dirgantara. Ini adalah hal yang serius, sehingga sebelum bisa bermain lepas mandiri, para pilot atau pemain aeromodeling mesti berlatih di simulator minimal mengantongi 10 jam terbang. Seluruh pilot wajib menerbangkan pesawat dari area pilot box untuk alasan keamanan. Sembari menerbangkan pesawat tandem, kapten akan menilai kestabilan emosi dan fokus pilot amatir sebelum diizinkan menerbangkan secara mandiri. That's why kalau kita ada di satu titik di sini, itu ya sebisa mungkin pesawat nggak akan ngarah ke si pilotnya sendiri kan. Dia akan pasti menjauh gitu loh. Oke. Menjauhnya minimal dari dia posisi berdiri di sini mungkin 4-6 meter ke sana, pesawatnya nyasar, it's okay, free. Oke. Nggak ada obstacle atau nggak ada orang yang di Jadi tabrak oleh si bukan pesawat. hanya kecelakaan pesawatnya aja, tapi Iya. juga menghindari kecelakaan ke pengemudinya atau pemainnya ini ya. Orang umum, karena yang bahaya sebetulnya si pesawat-pesawat ini kalau terjadi sesuatu itu yang mengenai ke manusianya, manusianya, gitu loh. benar. Itu yang fatal. Karena putarannya udah kayak baling-balingnya itu khususnya kalau ada baling-baling di depan, itu putarannya udah kayak pisau tajamnya. Iya. Baik. Dan Berapa kecepatannya kali, juga ya. Udah berapa kali dijahit juga karena kena baling-baling pesawatan ginian. Oke, jadi memang biar aman di dalam pilot box saja. aman. Cibubur Aeromodeling Club terbentuk sejak 2007. Di antara 70 anggota aktifnya, tersimpan bibit-bibit unggul atlet aeromodeling berprestasi. Mulai dari usia muda 12 tahun hingga lansia. Yang kamu rasain manfaatnya yang berbeda di hidup kamu setelah kamu mengenal si dunia aeromodeling ini apa? Kayak hobi biasa sih, dia bisa buat pelampiasan emosi gitu. Jadi kita kayak pelarian gitu aja. Belajar ngontrol apa aja? Apa emosi atau fokus atau apa aja? Kontrol banyak sih kita, emosi, terus dari Fokus kali. fokus banget. Terus kita ngendaliinnya kan ada 2 joystick, nah itu harus fokus kanan sama kiri gitu doang sih. Beragam pesawat koleksi pehobi dan pilot aeromodeling berderet setiap akhir pekan. Mulai dari pesawat jet, high wings, hingga big plane dengan mesin gasolin, nitrometanol, ataupun turbin. Seru-seruan di lapangan terbang sudah, pasti lapar berat dong ya. Tenang, sekarang saatnya kulineran yang serba jumbo. Masih di daerah Cibubur, ada Healing Cafe yang cukup teduh. Ada iga dan kaki sapi yang jadi juara. Pilihan sausnya juga beraneka macam. Best sellernya ada sambal ijo. Ada juga pilihan saus black pepper dan saus Melayu. Di sini memang salah satu hidangan yang best seller adalah kaki sapinya, ya Kak. Ini tapi kaki sapinya berapa gram atau gimana nih cara ngukurnya? Kita pakai 2 kaki. 2 kaki, Dua kaki, kiri ya. dan kanan Kiri atau dan depan dan kanan. belakang? Kiri dan kanan. Kiri dan dong. kanannya kaki sapi nih ya. Iya. Langsung kita proses dengan bumbu yang paling favorit di sini juga. Apa tuh? Cabai hijau. Cabai hijau. Oke, langsung kita proses. Ini jumbo-jumbo nih, gede-gede potongannya juga. Oke. Ukurannya cukup besar, meski sudah dipotong supaya lebih mudah dikonsumsi. Iga maupun kaki disajikan seberat 2,4 kg per porsi yang bisa dinikmati 4-5 orang. Sebelumnya, kuliner serba jumbo ini dipresto bersama rempah selama 1 jam. Memang sengaja tuh Pak menyediakannya menu yang jumbo-jumbo apa gimana Pak? Ya, karena memang segmentasi yang datang ke sini kebanyakan family. Mereka datang tuh bukan 1-2 orang, lebih dari 4-5 orang. Makanya kita fasilitasi dengan menu-menu yang besar. Bisa ludes sampai berapa porsi di hari biasa atau kalau misalnya weekend bisa melonjak sampai berapa? Oke, untuk kaki sambal hijaunya itu bisa sekitar
60 sampai 70 porsi. Satu porsinya itu kakinya ukuran 2,4 kilo juga. Untuk kakinya hampir sama dengan iga jumbo ukurannya. 3 sampai 4 orang cukup. Oke. Kalau iga jumbo itu karena menu baru nyampe ke 35 porsi per satu hari. Kalau untuk kaki sapi udah nyampe ke 60 sampai 70 porsi. Ini dia, kaki sapi sambal ijonya sudah jadi. Aduh, berat beneran satu porsinya. Dari aromanya saja sudah bikin ngiler. Cafe ini juga menyajikan minuman yang menyegarkan. Ada Green Vitality, ramuan buah dan sayur, serta rempah yang menggugah selera. Aduh ini sih kalau makanannya porsi jumbo semua kayak gini nggak cocok kalau saya makannya cuma berdua sama Tasya ya nggak sih? Harusnya bawa keluarga besar di sini supaya bisa ngehabisin. Nah, walaupun porsinya jumbo gede-gede kayak gini, surprisingly dagingnya empuk dan juga bumbunya meresap semua. Nah tapi kalau Tasya suruh milih nih, ada yang cabai hijau atau sambal hijau sama bumbu black pepper. Black pepper. Black pepper. Aku Yang udah mana? pasti kakak udah tahu dari mukaku, aku udah pasti favorit banget sama dari tanganku kelihatan loh. Aku udah pasti suka black pepper. Tim black pepper ya. Bener. Kenapa nggak pilih yang sambal hijau? Kepedesan guys. Aduh cabai hijau tuh pedes banget loh. Tapi mungkin buat teman-teman yang suka pedes nih, favorite banget sama pedes, mungkin cabai hijau cocok. Jalan pagi kali ini gak hanya menyenangkan, tapi sekaligus mengenyangkan. Kira-kira siapa nih yang mau bantu habisin makanan saya dan Tazia yang super gede ini? Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.